warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita kalian sudah lihat video yang bab 3, teknologi konstruksi miniatur. Sekarang kita ke bab 4, budidaya tanaman sayur. Ya, kita mulai ya. Kita budidaya tanaman sayur bab 4. Melanjutkan video yang tadi ya. Kita mulai. Apa itu tanaman sayur? Tanaman yang menghasilkan sayuran, baik tanaman semusim atau nama lainnya itu adalah annual, tanaman 2 musim namanya binual, kemudian maupun tanaman tahunan namanya adalah perennial, baik yang berupa tanaman sukulen, herbaceous. Maksudnya herbaceous itu adalah tanaman yang batangnya itu basah ya, merambat, kemudian semak, dan pohon yang bukan merupakan tanaman penghasil makanan pokok. Nama itu adalah tanaman sayur. Nah, bagian tanaman sayuran yang dapat diolah menjadi makanan pertama yaitu ada biji. Biji itu adalah bagian dari buah setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan pada bunga, misalnya kacang polong, petai, kacang merah, dan jagung. Itu dari biji. Dan yang kedua ada dari buah atau bulir, hasil dari penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada organ bunga, misalnya tomat, lombok, terong, labu siam. Dan dari daun, bagian dari tumbuhan yang terdapat hanya pada bagian batang, misalnya sawi, bayam, kangkung, kubis, sawi putih, itu misalnya ya. Kemudian dilihat dari bunganya, yang diambil dari bunganya yaitu alat perkembangbiakan secara generatif, misalnya tanaman sayurnya itu bunga turi, brokoli, bunga kol, itu adalah bunga dari bagiannya. Kemudian kalau dari batang, bagian dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku adalah tempat menempelnya daun, misalnya rebung, asparagus. Dan dari akarnya, bagian tanaman yang biasanya terdapat di dalam tanah dan tidak beruas dan berbuku, misalnya wortel, lobak. Dan yang terakhir ada dari umbi, yaitu bagian tanaman yang membengkak karena penimbunan makanan, misalnya kentang, bawang merah, bawang putih. Ya, itu adalah bagian tanaman yang sayuran yang dapat diolah menjadi makanan. Ada banyak jenis sayuran yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini ada beberapa jenis tanaman sayur yang biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia. Contohnya, misalnya ada bayam. Bayam ini asalnya dia dari Amerika Tengah, tapi akhirnya dia sekarang berkembang ke seluruh dunia. Nah, di Indonesia ini ada 3 macam bayam, yaitu ada bayam merah, bayam petik, dan ada bayam cabut. Nah, nama bayam merah ini, nama latinnya adalah Amaranthus tricolor. Seluruh batang dan daunnya berwarna merah. Kemudian kalau bayam petik, nama latinnya Amaranthus dubius. Dan kalau bayam cabut, nama latinnya adalah Amaranthus cruentus. Nah, bayam cabut ini yang akhirnya banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Bisa dipanen pada umur tanam 3 minggu. Makanya jadi akhirnya banyak dibudidayakan. Kemudian contoh lainnya ada, ini misalnya aja ya, banyak aja tanaman sayur, ini cuma misalkan saja. Kemudian misalnya kangkung. Nama latinnya itu adalah Ipomea reptans. Nah, ada 2 jenis kangkung yang dibudidayakan masyarakat Indonesia, yaitu ada kangkung darat dan ada kangkung air. Nah, kalau kangkung darat ini biasanya
ketika dipanen dengan cara dicabut. Kalau kangkung air berarti ditanamnya di tempat yang berair. Nah, kalau dipanennya itu dia dengan cara dipotong sehingga tanaman ini dapat dipanen berulang kali. Dan contoh lainnya, tomat. Nama latinnya ini adalah Lycopersicon esculentum. Dia termasuk tanaman sayur buah. Tanaman tomat ini tergolong tanaman semusim. Jadi tomat ini tidak berkayu dan kandungan airnya cukup tinggi sehingga batang tomat tidak kuat. Nah, tomat mempunyai masa hidup antara 55 sampai 61 hari. Nah, contoh yang lainnya ada wortel. Tumbuhan yang menyimpan karbohidrat dalam jumlah besar. Bagian dari wortel yang dapat dimakan yaitu umbi atau akarnya. Batang bunga tanaman wortel tumbuh setinggi sekitar 1 meter dengan bunga berwarna putih. Nah, sekarang bagaimana sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayur? Ada dua, yaitu ada sarana produksi tanaman sayur dan ada tahapan budidaya tanaman sayur. Sarana produksi itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mendapatkan hasil produksi. Dalam hal ini adalah produksi sayuran. Nah, sarana produksi ini meliputi ada bahan dan ada alat. Bahannya apa saja? Ada benih atau bibitnya, kemudian ada pupuk, ada pestisida, ada media tanam. Itu adalah termasuk dalam bahan. Apa yang termasuk bahan itu tadi? Bibit ya, bibit atau benih. Jadi bibit ini adalah benih yang telah bertambah. Kalau pupuk kan ada yang pupuk organik, ada yang pupuk anorganik. Jadi kalau anorganik itu berarti yang pupuk dari bahan kimia. Kalau organik berarti misalnya dari kotoran hewan. Kemudian ada pestisida. Pestisida ini adalah zat beracun yang berguna untuk membunuh hama. Pestisida ini ada dibedakan menjadi dua, yaitu ada pestisida alami dan ada pestisida buatan. Nah, berdasarkan fungsinya, pestisida ini dibedakan menjadi 6 macam. Ada insektisida, fungisida, bakterisida, rodentisida, nematisida, dan herbisida. Insek berarti adalah dia sebagai pembasmi dari serangga. Kalau fungi berarti pembasmi dari jamur. Kalau bakterisida berarti pestisida yang membasmi bakteri atau virus. Rodentisida berarti itu adalah pembasmi dari hewan pengerat, misalnya tikus. Nematisida berarti digunakan untuk pestisida untuk memberantas nematoda atau cacing. Herbisida berarti dia adalah untuk membasmi tanaman pengganggu, misalnya gulma ya. Nah, kemudian kalau di alat biasanya apa? Biasanya kalau alat tahu kan kalian, misalnya nih ada cangkul, skop, garpu. Ya, itu untuk pengolahan tanahnya. Kemudian kalau untuk pemeliharaannya misalnya gembor, koret. Koret kayak orang Sunda ya, koret. Dan sprayer. Kemudian di tahapan budidaya tanaman sayur ini adalah proses menghasilkan bahan pangan berupa sayuran. Ada 6 langkah-langkah yang harus ditempuh dalam budidaya tanaman sayur. Yang pertama adalah pembibitan. Ini adalah kegiatan menyemaikan benih untuk ditanam. Jadi kegiatan pembibitan hanya diperlukan pada budidaya tanaman menggunakan benih yang harus disemaikan. Disemaikan dahulu. Kemudian yang kedua adalah pengolahan tanah. Jadi untuk mempersiapkan lahan sehingga siap untuk ditanami bibit. Jadi dicangkul agar menjadi gembur tanahnya. Kemudian yang ketiga adalah penanaman. Jadi sudah penyemaian atau tanpa penyemaian,
Jika penanamannya itu tanpa penyemaian, maka biji, tunas, atau stek batang dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang dibuat pada bedengan, kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, ini adalah apabila penanaman tanpa penyemaian. Kemudian yang keempat ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini meliputi penyiraman, penjarangan, penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pengendalian organisme penyakit tanaman, serta pemasangan ajir untuk tanaman yang memerlukan. Pemasangan ajir itu adalah seperti masang tongkat ya untuk tanaman yang merambat, misalnya buncis, kapri, dan kacang panjang. Ya. Kalau maksudnya dari penyulaman itu, dia itu untuk mengganti bibit-bibit yang mati, tidak tumbuh, ataupun yang tumbuh dengan tidak normal, diambil kemudian ditanam lagi dengan bibit yang baru yang bagus. Pembumbunan ini maksudnya dia adalah dengan menimbun pangkal tanaman dengan tanah yang gembur ya. Jadi di pemeliharaan ini dia sudah ditanam, dipelihara tanamannya, jangan dibiarkan saja. Kemudian ada pemanenan. Jadi sudah dipelihara, kemudian pada saat waktunya, saat kualitas perkembangan sayur maksimal, maka dilakukanlah pemanenan. Kemudian yang terakhir adalah pasca panen. Jadi setelah selesai melakukan panen, maka adalah langkah selanjutnya melakukan penyortiran. Jadi penyortiran dilakukan berdasarkan ukuran atau kualitasnya. Jadi hasil panen yang terserang penyakit dipisahkan dengan hasil panen yang utuh. Jadi di pasca panen ini adalah disortir, dicari yang bagus mana, yang jelek mana itu. Nah, penyortiran namanya. Kemudian selanjutnya sudah ada sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayur. Ada yaitu alternatif budidaya tanaman sayur. Kenapa kita harus ada alternatif budidaya tanaman sayur? Karena seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan meningkatnya jumlah perumahan, rakyat mengakibatkan semakin sempitnya lahan pertanian. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencari alternatif wadah tanam dan media tanam untuk melakukan budidaya tanaman sayur. Nah, alternatif budidaya tanaman sayur ini ada dua, yaitu ada alternatif media tanam dan alternatif wadah tanam. Nah, alternatif media tanam itu adalah namanya di sini salah satunya adalah hidroponik. Jadi hidroponik ini adalah merupakan salah satu teknologi budidaya tanaman tanpa tanah dengan pemberian hara tanaman yang terkendali. Jadi media tanam yang bisa digunakan untuk hidroponik antara lain sabut kelapa, ijuk, kerikil, arang, zeolit, dan air. Ini adalah contoh dari hidroponik seperti ini. Jadi cuma memerlukan lahan yang tidak terlalu luas. Seperti ini. Ini adalah yang hidroponik. Kemudian alternatif wadah tanam. Namanya adalah vertikultur. Vertikultur ini artinya adalah vertikal dan kultur, artinya sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat. Jadi teknik vertikultur ini adalah teknik budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal
atau bertingkat. Jadi sistem ini cocok diterapkan di lahan-lahan sempit atau di pekarangan rumah. Jadi tujuannya penanaman vertikultur ini adalah memanfaatkan lahan sempit yang tidak produktif menjadi lahan sempit yang produktif dengan aplikasi vertikultur. Kemudian menghemat pengeluaran dengan cara memiliki tanaman sayuran sendiri dan menambah nilai estetika lahan pekarangan. Biasanya teknik pertanian vertikultur ini digunakan untuk membudidayakan tanaman semusim atau yang berumur pendek seperti sayuran, misalnya seledri, selada, kangkung, bayam, kemangi, sawi, cabai, tomat, atau terong. Nah, ini adalah contoh teknik vertikultur, jadi bertingkat di lahan yang sempit. Nah, ini adalah budidaya tanaman sayur bab 4. Tugasnya tadi yang di video tadi ya, yang di bab 3 ya, teknologi konstruksi miniatur, itu tugasnya di situ saja. Ini kalian cuma mendengarkan saja yang di bab 4 ini. Jadi selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya yang di bab 3 soalnya ya, di video akhir ya, di bagian akhir videonya tugasnya di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.